Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada kali ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada materi stoikiometri. Jadi materi yang merupakan pembahasan di kelas 10 semester genap ini. Jadi kalau kemarin sudah kita awali pada bagian pendahuluan materi-materi yang akan kita kuasai pada stoikiometri ini, dan kita sudah membahas salah satu konsep yaitu massa atom relatif dan massa molekul relatif, AR dan MR. Kita akan membahas tata nama senyawa sederhana. Namun demikian, sebelum kita membahas tata nama, seperti yang pernah saya sampaikan, kita akan mempelajari atau bagaimana kita membaca suatu rumus kimia. Untuk kali ini kita hanya mengkhususkan rumus kimia dalam bentuk rumus molekul. Jadi Anda ketahui rumus kimia itu cukup banyak yang pernah Anda kenal, yaitu misalnya rumus struktur, kemudian struktur Lewis atau rumus Lewis, ada juga nanti rumus empiris, rumus molekul, nanti di kelas 12 kita mengenal dengan optik dan sebagainya. Jadi masih ada beberapa cara penulisan rumus kimia. Nah, ini nanti kita hanya mencoba membaca bagaimana rumus molekul. Mungkin Anda sudah sangat sering ya melihat H2O, membacanya bagaimana, apa maksudnya tulisan H2O. Contoh lain HCl, H2SO4, 3CuSO4. Ada, ini saya variasi beda ya, 3CuSO ada angka di depannya, kemudian ini juga ada angka, jadi 2H3PO4. Kemudian kedua bawahnya saya variasi dengan tanda kurung, Fe2SO4. Dan yang sebelah kanan ini senyawa-senyawa yang cukup kompleks. Tapi nanti tidak akan kita bahas lebih dalam untuk yang kompleks, kita hanya akan membaca bagaimana kita membaca rumus kimia dari senyawa-senyawa sederhana. Baik, langsung saja ke bagaimana kita membaca dari suatu rumus molekul. Jadi rumus kimia ini melambangkan setiap satu molekul. Ingat, satu molekul. Jadi bukan satu benda, tapi satu molekul. Bagaimana yang dimaksud satu molekul? Jadi saya berikan gambaran begini. Ini pernah saya ungkapkan. Satu tetes air, jadi satu tetes air itu jumlah molekulnya itu sekitar 10⁻20 sampai 10⁻22 molekul. Sangat-sangat banyak. Nah, kita nanti akan mempelajari satu bagian kecil sebuah molekul. Kalau saya berikan gambaran begini, misalnya saja kita punya satu keranjang salak, buah salak misalnya. Kita nggak membicarakan misalnya ditanya berapa bijinya, nah itu atau berapa berat kulitnya. Nah, yang kita bahas bukan satu keranjang tadi, tapi setiap satu buah salak itu terdiri dari apa saja. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi salak itu terdiri dari kulit salak, misalnya bisa diukur berapa lebar biji kulit dari salak. Kemudian dagingnya atau buahnya yang kita makan. Kemudian isinya berapa banyak. Setiap satu butir salak itu terdiri atau tersusun atas berapa butir isi salak. Ini gambaran saja. Nah, yang akan kita pelajari hanya sebuah salak tadi. Sebuah molekul dalam satu zat yang cukup besar. Saya berikan gambaran lagi, jadi di dalam ini, atau kita sedikit mengulang konsep yang pernah Anda pelajari di SMP, di MTS, bahwa molekul itu tersusun atas satu atom. Dan nanti rumus kimia ini dituliskan dengan lambang unsur. Jadi misalnya saja, sebuah molekul air itu tersusun atas dua buah atom hidrogen
atau H dan sebuah atom oksigen O. Sehingga kalau dituliskan H2O. Jadi contoh yang pertama, dan ini sudah sangat sering Anda melihat, membaca, mengenal H2O. Tapi sebetulnya lambang atau rumus kimia H2O ini lengkapnya itu 1H2O1. Jadi di dalam rumus kimia itu, di depan rumus kimia yang dituliskan itu sebetulnya ada bilangan yang menunjukkan banyaknya molekul. Kalau saya tadi menyebutkan sebuah molekul air, berarti ini ada angka 1, sebuah molekul air. Tersusun atas atom H dan atom O, di mana jumlah atom H sebanyak 2 dan atom O sebanyak 1. Dalam rumus kimia, angka atau bilangan 1 ini tidak perlu dituliskan. Jadi saya ulangi, H2O ini lengkapnya adalah 1H2O1. 1 di depan menunjukkan banyaknya molekul dan di belakang ini menunjukkan atom O. Jadi nanti angka di depan rumus kimia, angka 1 ini, nanti menunjukkan banyaknya molekul. Nanti dinamakan dengan koefisien. Saya ulangi, jadi angka 1 di depan ini menunjukkan banyaknya molekul. Jadi ini sebuah molekul H2O. Nanti dinamakan dengan koefisien. Sedangkan di setiap atom penyusun dari suatu molekul, itu selalu ada angka yang dituliskan agak kecil menggantung. Nah, angka ini dinamakan dengan angka indeks. Angka indeks menunjukkan banyaknya atom yang menyusun dari suatu molekul. Atom apa? Atom yang ada di depannya. Jadi angka 2 ini menunjukkan bahwa jumlah atom hanya 2, angka 1 di belakang O ini menunjukkan kalau jumlah atom O-nya ini adalah 1. Itu membacanya. Jadi ada 2 istilah bilangan atau angka, yaitu angka koefisien dan angka indeks. Letaknya angka koefisien adalah di depan rumus kimia, dituliskan besarnya sejajar dengan rumus kimia. Sedangkan angka indeks itu dituliskan di belakang tanda atom atau lambang unsur yang menunjukkan jumlah atom yang ada di depannya. Jadi 2 ini menunjukkan jumlah atom hanya 2, angka 1 ini menunjukkan jumlah atom O-nya 1. Jadi misalnya kalau saya menuliskan 3H2O, maka membacanya 3 molekul H2O, di mana setiap sebuah molekul H2O terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Sehingga kalau ditanya berapa jumlah atomnya secara keseluruhan pada 3H2O, ya tinggal kita lihat bahwa setiap satu molekul itu terdiri dari 2 atom H ditambah 1 atom O, berarti ada 3 buah atom. Karena jumlahnya 3 molekul, berarti ini 3 kali 3. Baik, kita lihat beberapa contoh. Jadi tadi sudah saya tunjukkan untuk H2O. Dan ini beberapa contoh yang lain, H2O, HCl, H2SO4. Kemudian saya contohkan lagi, ini 3CO4, berarti ada 3 molekul COSO4 dan 2 molekul H3PO4. Saya rasa untuk menghitung dari kelima contoh ini tidak masalah ya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Saya menuliskan Fe2SO4 3 kali. Membacanya yang ada di dalam kurung itu 3. Di dalam tanda kurung itu artinya bahwa dia sebetulnya adalah satu kesatuan gugusan. Jadi istilahnya adalah gugusan ion. Itu dituliskan dalam tanda kurung. Jadi sebetulnya lengkapnya ini ada angka 1 ya. Sebuah molekul Fe2SO4 3 kali, jadi jedanya saya membacanya Fe2SO4 3 kali. Jedanya di sini. Seperti yang atasnya itu 2H3PO4. Karena ini satu kesatuan. Jangan dibuat jeda. PO4 jangan begitu. PO4. Ini SO4 3 kali. Artinya bahwa dalam satu molekul Fe2SO4 3 kali itu tersusun atas 2 buah atom Fe dan 3 gugusan SO4.
Meskipun lengkapnya sebenarnya SO4 2- ya, tapi sementara nanti Anda kenal, jadi membaca 3 gugusan SO4. Sehingga kalau misalnya aja kita ditanya berapa jumlah atom masing-masing, ini angka 1 ya, Fe itu 2 atom Fe kali 1, 2. Atom S itu 3 kali 1. Berarti 3 atom S. Jadi angka yang ada di belakangnya tanda kurung ini sebagai faktor pengali semua atom yang ada di dalam tanda kurung. Sehingga kalau jumlah atom O itu adalah 3 kali 4 atom O. Berarti ada 12 atom O di sini. Jadi 2 atom Fe, 3 atom S, dan 12 atom O. Sehingga kalau misalnya aja dikalikan di depannya ada molekulnya, ada koefisiennya, ya tinggal mengalikan saja. Misalnya ini O-nya berapa jumlahnya di sini, ya tinggal mengalikan 2 kali 4, 8 kali 2, 16. Itu aja cara menghitungnya. Dan ini saya kenalkan satu lagi, yaitu dua cara penulisan. Ini senyawa kompleks gitu ya. Yang atas ini senyawa kompleks golongan-golongan utama, sedangkan yang bawah ini golongan ion kompleks, nanti golongan transisi. Untuk ini nanti pembahasannya di kelas 12. Hanya saya menekankan saja begini, angka 3 di depan ini sebagai faktor pengali semua atom yang ada di belakangnya ini. Na, SO, H, O ini. Tapi angka 5 ini sebagai faktor pengali yang di belakangnya saja, yaitu H dan O. Ini sebetulnya H2O ini sifatnya menempel, bukan bereaksi. Kalau ini dipanaskan, ini bisa terlepas. Jadi kalau nanti ditanya, garam Na2SO4, MR-nya berapa? Ya Na2SO4 saja. Tapi kalau Na2SO4 hidrat, nanti istilahnya hidrat, ini ikut dihitung. Dengan ini tanda titik, ini bukan faktor pengali, tapi tanda ditambah. Sehingga kalau misalnya jadi di molekul ini secara keseluruhan, saya diminta untuk menghitung berapa jumlah atom O. Gitu. Atom O-nya ini nanti dikalikan 3 ya di akhir. Nah, O-nya di sini kan 4. 4 ditambah 1 kali 5. 1 kali 5, 5. 5 ditambah 4, 9. Berarti jumlah atom O-nya dalam molekul ini adalah 9 kali 3, 27. Berapa jumlah atom H-nya? Ini enggak ada, di sini 2 kali 5, 10. 10 kali 3, 30. Berarti jumlah atom H-nya 30. Sedangkan yang bawah ini agak rumit, nanti ini pembahasannya di kelas 12, yaitu dengan ion kompleks. Sebetulnya kalau ini H2O yang menempel itu hanya H2O, di sini yang menempel itu H2O dan Cl2. Maka ini tandanya kurung Kurawal. Jadi kalau ini yang menempel kan satu jenis H2O, di sini yang menempel 2, H2O dan Cl2. Nah, nanti ini pembahasan di ion kompleks, tapi minimal Anda kalau misalnya diminta untuk menghitung berapa MR-nya, ini Anda sudah bisa menghitung baik yang atas maupun yang bawah. Nah, saya tekankan juga ketika menghitung MR, angka 3, angka 2 ini, atau di sini juga angka 3, 2, 2, ini tidak dihitung. MR itu massa molekul relatif, berarti ketika berupa molekul, sebuah molekul. Jadi hanya CuS4 gitu. Jadi berapa MR CuS4 gitu. Tidak ada berapa MR 3 CuS4, nggak ada. MR CuS4. MR dari Ca3PO4 2 kali begitu. Ini nanti sangat bermanfaat nanti ketika Anda menghitung. Pertama adalah berapa jumlah partikel, berapa jumlah atom. Saya harapkan Anda bisa memahami ini. Sekaligus nanti ketika menghitung berat kaitannya dengan MR, Anda sudah bisa lancar di sini. Jadi ini ya, jadi sementara itu yang saya tekankan pada pembahasan cara pembacaan rumus kimia kali ini. Semoga nanti bisa bermanfaat sebagai bekal berikutnya. Anda tidak kagok lagi melihat tulisan rumus kimia. Jadi jangan dianggap aneh nanti. Nah, nanti setelah ini baru tata nama sehingga nanti akan mudah. Khusus untuk yang ada dalam tanda kurung, nanti akan saya berikan daftar ion, atau Anda juga bisa mencari dari beberapa literatur ion-ion yang merupakan gugusan ion. Saya rasa itu pertemuan pada kali ini. Nanti setelah ini akan kita lanjutkan ke tata nama senyawa sederhana.
marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.